10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari paragraf kolom pada Microsoft Word. Kolom disebut juga paragraf koran atau paragraf kolom. Kita lihat tugasnya. Kita selesaikan tugasnya ini. Ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Untuk judul, fontnya script MT Bold, font size 14, paragraf 1 dan 2, font Times New Roman, font size 12. Untuk ukuran kertasnya, nah di sini ukuran kertasnya kita selesaikan dulu. Kita buka menu layout, kemudian kita buka kotak kecil page setup. Kemudian di bagian paper size, di sini ukurannya A4. Jadi kita buka di bagian paper size-nya A4. Lalu untuk margin, nah untuk margin ya di sini diminta topnya 3, bottom 2,5. Jadi kita naikkan topnya menjadi 3 cm, bottom 2,5 cm. Selanjutnya left 3 cm, right 2 cm. Jadi leftnya kita naikkan jadi 3, right-nya 2 cm. Orientation. Nah, orientation itu posisi kertasnya. Kalau kita lihat ya di sini posisi kertasnya adalah portrait. Jadi kita pilih ke portrait. Kemudian oke. Berikutnya untuk judul, fontnya script MT Bold, font size 14. Jadi kita buka menu home, kita buka fontnya, kita cari dulu script MT Bold, font size-nya 14. Posisi judul ada di tengah. Nah, jadi untuk judulnya kita aktifkan center, lalu kita ketikkan judulnya ya, Microsoft Word. Yang selanjutnya mau kita atur adalah jarak judul ke paragraf pertama. Jadi di sini ada ini judul, ini paragraf pertama, ada jaraknya ya. Jadi untuk jaraknya kita buka dulu kotak kecil paragraf yang ada di menu home. Ini kita buka dulu. Lalu di bagian spacing, yang mau kita atur di sini afternya. Nah, jadi kita lihat dulu di ketentuannya di sini. Pada ketentuan tidak tertulis mengenai spacing. Jadi spacing afternya kita nolkan aja. Kemudian line spacingnya ini multiple, kolom add-nya 1,08 ya. Ini nggak usah diubah lagi. Ini oke kan? Kita enterkan sekali, lalu sekali lagi supaya agak jauh jaraknya. Berikutnya untuk paragraf, fontnya Times New Roman, font size 12. Jadi di sini kita ubah fontnya menjadi Times New Roman, font size-nya 12. Untuk paragraf 1. Nah, di sini kita lihat ya, paragraf 1 terbagi atas 2 kolom, paragraf 2 terbagi atas 3 kolom. Nah, kita selesaikan dulu yang paragraf 1. Paragraf 1 terbagi atas 2 kolom. Jadi cara mengetikkannya harus sesuai dengan cara membacanya. Cara membacanya yaitu salah satu program pengolah kata yang berbasis Windows adalah Microsoft Word yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang berpusat di Amerika Serikat. Program ini memiliki berbagai keunggulan, antara lain lembar kerja yang bisa dibuka dalam suatu saat dalam jumlah tidak terbatas, memproses secara otomatis dengan fasilitas autocorrect dan autoformat, drawing, drop capital, dan masih banyak lagi yang menjadikan Word semakin populer. Jadi kita harus ketikkan sesuai dengan cara membacanya. Jangan ketikkan seperti yang terlihat per barisnya. Kalau terlihat per baris seperti ini ya, salah satu program pengolah kata yang bisa dibuka dalam suatu saat dalam jumlah berbasis Windows adalah Microsoft tidak terbatas, memproses secara otomatis Word yang dibuat oleh Microsoft dengan fasilitas autocorrect dan corporation yang berpusat di Amerika, autoformat, drawing, drop capital. Nah, jadi jangan ketikkan seperti itu ya. Ketikkanlah sesuai dengan cara membacanya.
Jadi sebelum kita ketikkan, kita lihat dulu untuk paragraf pertama. Sebelah kirinya ini terlihat rata, sebelah kanannya ini juga rata. Jadi perataan paragrafnya adalah justify. Selanjutnya kita buka kotak kecil paragraf. Kita akan mengatur jarak baris dalam paragraf pertama. Di sini jarak barisnya terlihat agak lebar. Jadi line spacingnya kita atur menjadi 1.5 lines. Setelah itu oke. Nah sekarang kita ketikkan dulu paragraf pertamanya. Nah, di sini untuk pengetikan paragraf pertamanya udah selesai. Kita akan lanjut ke paragraf kedua. Kita enterkan dulu. Kalau dilihat ya, paragraf kedua dengan paragraf satu isinya sama. Jadi kita nggak usah ketik dua kali. Kita kopikan aja. Kita blok paragraf pertama. Ini kita blok dulu. Bloknya tepat-tepat dari S sampai titik ya, seperti ini. Lalu di menu home ini ada tombol copy, ditekan aja. Kemudian kemudian kita klik di akhir paragraf pertama supaya bloknya hilang, lalu enterkan. Setelah itu di menu home kita tekan tombol paste yang ini. Maka hasil pengkopiannya udah muncul. Kita blok paragraf pertama, kita blok tepat-tepat ya, jangan lebih. Kalau ini kan lebih. Kita blok tepat-tepat seperti ini. Lalu kita akan ubah paragraf pertama menjadi bentuk dua kolom seperti ini. Cara mengubahnya, kita buka dulu menu layout, kemudian columns, yang ini ada columns, lalu arahkan ke more columns, lalu kita perhatikan di bagian preset ya. Kalau 1 berarti tidak ada pembagian kolom, 2 dibagi menjadi 2 kolom, 3 berarti dibagi menjadi 3 kolom. Nah untuk left itu berarti kolom sebelah kiri lebih sempit daripada dari yang kanan. Kalau right, kolom kanan lebih sempit dari kiri. Jadi kita pilih 2. Setelah itu oke, hasilnya ini. Berikutnya untuk paragraf kedua, kita blok dulu tepat-tepat. Kalau sudah diblok tepat-tepat, sekarang kita lihat tampilan dari paragraf kedua. Paragraf kedua terbagi menjadi 3 kolom, dan di tiap kolom ada garis pembatas antar kolomnya. Cara membuatnya, setelah diblok kita buka kembali tombol kolom sini, more columns, presetnya kita pilih 3, kemudian aktifkan line between, kemudian oke. Nah jadi ini sudah terbagi menjadi 3 kolom.
kita selesaikan untuk paragraf pertamanya. Pada paragraf pertama terdapat bentuk drop cap pada huruf S. Jadi kita blok satu huruf S ini. Satu huruf aja ya. Ini dia. Kemudian kita buka insert drop cap option. Nah, untuk positionnya kita lihat kembali. Ini posisinya adalah efek drop ya. Jadi kita pilih drop. Untuk optionnya, fontnya kita lihat pada ketentuan ya. Ketentuan untuk drop cap font Tahoma. Jadi kita pilih ke Tahoma. Lalu lines to dropnya. Lines to drop itu artinya tinggi dari huruf drop cap ini, tinggi dari huruf S ini. Di sini terlihat dua baris. Jadi lines dropnya 2. Kemudian distance from text-nya, distance from text di sini tertulis 0,2 cm. Jadi untuk distance from text-nya kita naikkan angkanya jadi 0,2 cm. Setelah itu kita oke kan? Maka untuk efek dropnya sudah jadi. Berikutnya, pada paragraf pertama terdapat border pada kata Microsoft Corporation. Di sini bentuk bordernya adalah settingnya itu box. Jadi garisnya di sini ada 2 garis sama tebal. Jadi kita blok dulu kata Microsoft Corporation. Setelah diblok, buka menu home, lalu borders and shading, settingnya box, stylenya yang 2 garis ya, yang ini 2 garis sama tebal ini. Colornya diubah, mau pilih warna apa ya terserah kepada pilihan masing-masing. Kemudian ketebalannya ya di sini kita tidak usah mengubah ketebalannya karena memang garisnya terlihat di sini tipis ya. Nah seperti ini. Jadi untuk ketebalannya, untuk widthnya ya tetap aja pakai setengah point. Apply to-nya ini text. Kalau udah oke, hasilnya ini. Berikutnya yang mau dibuat pada kata autocorrect sampai drop capital ya. Di sini terlihat ada efek bold dengan underline. Kita blokkan dulu autocorrect sampai drop capital. Kemudian kita aktifkan bold. Lalu untuk underline-nya. Nah, untuk underline-nya ini saya perbesar dulu ya, supaya jelas terlihat model garisnya. Di sini garisnya panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, tebal. Jadi cara membuatnya, kita buka kotak kecil font yang ini pada menu home ya. Ini kotak kecil font. Lalu underline stylenya dibuka. Kita cari model garisnya panjang pendek, tebal. Ini dia. Kemudian underline colornya dibuka, more color. Sekarang kita akan mengubah warna garis bawahnya. Warnanya terserah pilihan masing-masing. Setelah itu oke. Nah ini udah terlihat perubahannya. Berikutnya yang mau kita buat adalah pada kata word semakin populer. Di sini terlihat ada efek tebal miring. Jadi kita blokkan dulu word semakin populer. Lalu kita aktifkan bold untuk efek tebal. Lalu italic untuk efek cetak miringnya. Nah, jadi untuk tugas pada bab kolom ini udah selesai. Yang selanjutnya nah, di sini diminta simpan dengan nama latihan bab 2 di folder masing-masing. Jadi kita buka tombol bordernya, tombol save-nya. Ini ada tombol save, kita buka dulu. Kemudian kita buka disk PC. Nah, kemudian kita di bagian sebelah kiri ini ya, kita cari tempat penyimpanannya ya. Seperti minggu lalu, kita buka ini local disk A atau drive D. Lalu cari folder tempat penyimpanannya. Jadi kita buka folder masing-masing. Setelah itu file name-nya kita ganti menjadi latihan bab 2.
Maka sudah selesailah untuk materi paragraf kolom pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.